Video kali ini aku bakal bahas secara konsumsi Yakult. Bunda, perut aku tuh sering banget kerucuk ya. Ternyata kata dokter aku ya, pada saat itu produksi asam lambung kita lagi tinggi, gasnya banyak, dan juga disertai dengan usus kita yang aktif. Makanya pada saat itu aku disaranin konsumsi Yakult. Di sini aku bakal jelasin cara konsumsinya seperti apa. Kemudian katup lambung itu terbuka, dan kalau misalnya kita udah sembuh, apakah kita wajib endoskopi lagi? Gimana cara mengetahui katup lambung kita masih terbuka atau sudah normal? Selain itu juga aku bakal bahas ikan cuy aman gak, ikan gurame aman gak, dan juga aku bakal bahas terkait martabak aman gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Aku senang sekali karena tadi di live aku ada yang komen ya, yang ngechat, alhamdulillah Bun, aku udah sembuh dari asam lambung karena sampai dengan saat ini masih mengikuti tips-tips dari Bunda ya. Banyak sekali kemarin juga dari DM, ada yang WA aku, ada yang komen-komen juga ya di video-video aku. Alhamdulillah, aku bersyukur ya karena tips-tips dari aku berarti bermanfaat ya. Karena kita sesama pejuang asam lambung itu harus saling mensupport, harus saling mendukung ya. Dan aku tuh senang sekali kalau misalnya kalian ya ada pertanyaan teman saling jawab gitu loh di komentar ya. Aku tuh senang banget. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada teman kita yang nanya dan aku selalu respon, bisa saling bantu jawab ya. Kemarin juga ada yang minta, Bunda tolong dong buat grup WA. Aku tuh takutnya kalau buat grup WA mengecewakan karena aku tuh jarang banget ya ngerespon-respon WA apapun di grup, karena kerjaan aku juga banyak banget teman-teman. Kecuali mungkin aku kalau punya admin baru berani buat grup. Kalau belum punya admin, aku belum berani teman-teman, mohon maaf ya. Nah, di malam hari ini aku bakal bahas GERD ya. Kenapa? Karena tadi itu ada yang nanya, Bunda, gimana kita cara mengetahuinya katup lambung kita terbuka atau udah rapat lagi? Karena kalau GERD itu kan kembalinya cairan asam lambung ke esofagus. Jadi biasanya menimbulkan sensasi panas, tenggorokan mengganjal, dada panas. Jadi itu cairan asam lambung yang kembali ke esofagus dikarenakan cairannya atau refluksnya itu naik karena katup lambung kita terbuka. Nah, selain itu juga aku bakal bahas terkait konsumsi Yakult ya. Yakult ini aku udah ada Yakult. Jadi aku tuh di rumah sampai dengan saat ini selalu nyetok Yakult. Kadang belinya itu sampai 3 baris kayak gini, isinya 5 ya. 5 berarti 15. Karena di rumah itu wajib banget, karena ini bagus juga untuk pencernaan dan bagus untuk kesehatan usus. Ini adalah susu yang difermentasi. Ini aku beli sendiri ya teman-teman, karena setiap aku review produk pasti bilangnya endorse. Masya Allah, kalau aku nunggu di endorse kapan gitu loh. Nggak semua produk yang aku cantumkan di video itu endorse ya. Jadi ini adalah aku beli, ini harganya 10.000 ya kalau satu baris gini. Nah, jadi teman-teman, aku itu konsumsi Yakult pada saat itu ketika perut aku itu mulai begah dan kerucuk-kerucuk. Aku tuh dulu perutnya tuh suka kerucuk di sebelah kiri, di tengah, sebelah kanan. Dan biasanya tuh kayak kerucuknya itu nggak sedikit, kadang gitu ya, kayak berantem gitu. Aku tuh sampai minta dokter, dok ini kenapa ya perut aku tuh kayak ada yang berantem, kerucuk-kerucuk, kadang bunyi tuh nggak enak banget. Kadang aku lagi nulis atau lagi kerja di kantor, kadang bahkan sambil ngobrol sama orang-orang, tiba-tiba perut aku kok bunyi ya, itu nggak enak banget ya. Dan itu kadang bikin nggak nyaman, bikin parno, bikin was-was. Kata dokter aku, ternyata itu adalah karena produksi asam lambung kita yang lagi tinggi, yang lagi naik menjadi gas. Dan ditambah lagi usus kita yang aktif. Makanya pada saat itu aku disaranin selain menjaga pola makan, pola pikir, istirahat yang cukup, juga disaranin untuk konsumsi Yakult. Ini adalah prebiotik atau susu yang difermentasi. Caranya kalau nggak Yakult bisa konsumsi yogurt ya, itu juga bagus. Caranya gimana? Kalau aku pada saat itu disaranin untuk konsumsinya itu di malam hari. Di malam hari tapi setelah makan. Kalau aku biasanya makan jam setengah 7 atau jam 7, biasanya aku konsumsi Yakultnya setengah 8 atau jam 8. Yang penting jangan dalam keadaan perut kosong, karena kalau dalam keadaan perut kosong itu bisa menimbulkan sensasi lagi. Kayak gitu ya tentang Yakult. Semoga menjawab ya, karena tadi juga banyak yang nanya. Jadi kemarin ada juga yang komen,
ah gimana caranya sembuh minum Yakult. Nah ini aku direkomendasikan dokter ya teman-teman, berdasarkan kondisi kita, karena dokter itu nggak langsung kamu minum Yakult. Dokter sudah memeriksa aku pada saat itu dan ternyata memang usus aku tuh lagi aktif. Setelah rutin konsumsi Yakult pada sakit itu ya sekitar 3-5 hari, memang berkurang sensasi kayak bunyi-bunyi gitu. Selama kita menerapkan pola makannya, dan makan kita tuh harus dikunyah halus agar mudah dicerna teman-teman. Karena kalau misalnya nggak dikunyah halus itu nanti bakal menimbulkan sensasi lagi, perih lagi, begah lagi. Jadi kalau bisa makannya yang lembut-lembut dulu, bisa bubur, tepung Garut, oat, ataupun bikin nasi yang lembut atau yang lembek ya. Nasinya airnya itu dilebih banyakin, misalnya kan cuman 1 jari, aku biasanya banyakin sampai 2 jari gini agar lembut, jadi nyampe di lambung itu, di perut itu nggak bakalan menimbulkan sensasi lagi. Kalau aku sih seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya aku bakal bahas GERD. GERD ini katanya kan Bun kembali lagi ke esofagus. Gimana caranya? Jadi teman-teman, reflux itu kembali ke esofagus karena katup lambung kita kebuka ataupun longgar. Sorry ya kalau misalnya aku salah jelasin, tapi ini adalah menurut pengalaman aku dan juga menurut pengalaman beberapa teman aku, dan aku juga sering dijelasin sama dokter. Nah jadi lambung itu kan bentuknya gini ya, kalau makanan udah masuk itu dia bakalan nutup. Tapi kalau misalnya yang kena GERD itu bakalan kebuka lagi karena longgar ataupun kebuka. Jadi asam lambung kita tuh cairannya kembali ke esofagus. Makanya menimbulkan kayak biasanya sensasi panas, kadang tenggorokan terbakar, itu nggak nyaman banget. Dan juga biasanya kayak tenggorokan mengganjal, itu juga sering banget terjadi. Nah jadi untuk cara mengatasinya, kita harus terapkan pola hidupnya, pola makannya, habis makan jangan langsung tidur, hindari makanan pedas, kemudian hindari makanan yang berlebihan, micin-micin dan gurih-gurih ya. Jadi hindari dulu semua pantangannya, kemudian makanannya juga nggak boleh berlebihan. Habis makan nggak dikunyah halus, buru-buru langsung tidur, itu nanti bakalan sering. Jadi nggak dirasain hari ini ya, bisa saja yang kalian lakukan beberapa bulan lalu baru berasa hari ini. Karena kenapa? Karena keseringan. Jadi aku makan hari ini makannya banyak tapi buru-buru nih gak dikunyah halus karena udah telat nih mau kerja, karena enak nih, biasa kayak gitu ya. Jadi harus pelan-pelan. Jadi aku saranin makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi semua itu harus disiplin. Nah, bagaimana kita mengetahui katup lambung kita itu udah normal atau udah nggak kebuka-buka lagi atau udah nggak longgar? Karena tadi juga ada yang nanya, apakah kita wajib endoskopi lagi? Nah, kalau aku pada saat itu kan juga ada GERD, karena biasanya kembali ke esofagus tuh kayak panas ya di dada aku. Tapi kata dokter, aku tuh terjadi peradangan ringan, diberikan obat sama dokter, kemudian disaranin untuk menjaga pola makan, pola pikir, pola tidur, dan juga aku itu rajin lakukan olahraga. Intinya kita menerapkan pola hidup sehat. Alhamdulillah ya, dengan obat-obatan dokter, obat-obatan herbal ya, madu zesmal dibantu jenang gemi dan juga tepung Garut pada saat itu, banyak sih obat-obatan pada saat itu alhamdulillah membaik. Jadi kalau sudah membaik, apakah kita wajib endoskopi? Enggak. Jadi kata dokter, nggak usah endoskopi lagi karena hasil awal endoskopi aku itu kan peradangan ringan. Kamu terapin aja nih pola hidup sehatnya, makannya dipantang. Kalau misalnya udah nggak ada sensasi kayak panas, berarti itu katupnya itu udah normal atau udah membaik. Jadi dia nggak bakalan kembali ke esofagus. Itu nanti berangsur-angsur sembuh. Yang penting kita disiplin dan menerapkan pola hidup sehat. Jadi nggak perlu endoskopi lagi, kecuali udah endoskopi nih, tapi kok nggak sembuh-sembuh, biasanya dilakukan endoskopi ulang karena biasanya dokter bisa akan melakukan pengecekan lagi. Tapi kalau untuk aku pada saat itu nggak perlu endoskopi, dan pada saat aku setelah konsumsi obat-obatan sekitar 3 bulan, aku ngomong ke dokterku, dok, alhamdulillah udah membaik nih, cuman masih agak begah-begah sedikit gitu. Kamu harus terapkan pola makannya, pikirannya harus dijaga ya, kata dokter, dan juga tetap olahraga ringan. Siap dok. Jadi gak usah endoskopi lagi ya. Kamu boleh berhenti obat tapi secara perlahan-lahan, jangan langsung instan. Misalnya pada saat itu sih aku atur sendiri juga ya. Dari 3 kali, 2 kali, kemudian sekali. Kemudian tetap aku terapkan pola makannya dan tetap masih konsumsi air tajin. Air tajin itu sampai sekarang ya, kalau aku lagi capek pasti aku nyarinya air tajin, karena itu
membuat pikiran aku tenang, membuat tidur aku nyenyak, membuat pencernaan aku lancar. Karena biasanya pejuang asam lambung itu kan juga sulit BAB atau sembelit, karena itu disebabkan karena obat-obatan lambung yang kita konsumsi, karena makanan-makanan yang kita konsumsi belum bisa jadi kotoran karena tidak bisa dicerna secara sempurna. Makanya biasanya itu tuh sembelit. Jadi selain konsumsi buah-buahan, juga konsumsi air tajin, terutama air tajin beras merah, itu bisa membantu menyembuhkan sembelit kita, teman-teman. Jadi kayak gitu saya sekitar seputar penjelasan GERD. Jadi kalau misalnya udah normal nih, udah nggak kambuh-kambuh lagi, itu nanti bakalan mulai penyembuhan juga step by step. Gimana cara mengetahuinya? Jadi kita pertama itu udah nggak ada lagi sensasi heartburn, yang tadinya itu kan panas dikit-dikit naik, yang tadinya menelan, mengganjal dan lain sebagainya, itu nanti nggak bakalan muncul lagi sensasi itu. Itu berarti udah mulai sembuh perlahan-lahan. Kemudian ketika kita makan itu udah mulai enak, berasa udah nggak cemas-cemas. Kemudian kita itu udah nggak asam-asam mulutnya, biasanya kan asam banget nih, biasanya kan pahit banget nih, itu nanti udah nggak ada lagi sensasi-sensasi itu, teman-teman. Jadi akan normal. Kemudian aktivitas kita juga mulai normal. Yang tadinya cepat capek, yang tadinya cepat ngantuk, jam 9 udah lemas badan, itu nanti bakalan perlahan-lahan hilang, ya. Kemudian tidur kita juga udah nggak akan terganggu lagi. Biasanya kan tiba-tiba bangun nih karena asam lambung kita naik, karena batuk, karena tenggorokan mengganjal, karena takut, sensasi yang lain yang muncul dan lain sebagainya, itu nanti bakalan hilang atau nggak akan muncul lagi sensasi itu, ya. Nggak perlu endoskopi. Tapi kalau misalnya penasaran Bun, pengen tahu, biasanya itu dokter yang merekomendasikan. Kalau endoskopi ayo, tapi kalau misalnya dokter nggak ngasih, udah itu udah sembuh, yang penting kamu terapin pola hidup aja. Biasanya itu dokter yang menyarankan untuk USG dan endoskopi, itu adalah mengambil keputusan dokter, bukan kita. Kita itu hanya berobat sesuai dengan aturannya, karena apalagi kita yang pakai BPJS, ya. Jadi tuh ya semuanya tuh ada aturannya, dan memang harus ngantri kelas 1, 2, 3, itu menurut aku sama aja. Jadi kayak gitu ya terkait seputar GERD. Dan juga tadi ada yang nanya apakah kita boleh makan martabak yang isi coklat dan lain sebagainya. Martabak ini kan mengandung tepung, margarin, kemudian juga ada coklatnya biasanya. Jadi kalau bisa kurangi dulu ya, terutama yang gastritis, karena yang gastritis itu kan ada peradangan ya, atau ada luka juga biasanya. Jadi harus hati-hati, kalau mau makan apapun harus dikunyah halus. Kalau mau nyobain martabak pun saran aku bisa aja, tapi jangan berlebihan, dan kalau bisa setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong ya. Kalau aku sih pada saat berjuang, kalau masih banyak sensasi, aku nggak makan dulu martabak. Makanan aku itu adalah hanya nasi putih. Kalau pengen martabak, aku buat sendiri di rumah, terbuat dari oat, dan bahan-bahannya itu ya yang aman aja. Kayak misalnya margarinnya aku ganti pakai Vineco, atau pakai margarin cuman sedikit, jadi nggak berlebihan gitu loh. Untuk martabak oat aku pernah share, kalian boleh cek, boleh contoh di rumah. Dan toppingnya itu biasanya aku kasih pisang ya, boleh pisang kepo. Jadi aku itu masih mengurangi coklat ya pada saat itu. Kalau keju sih aman ya sama aku, tapi kalau kayak coklat-coklatan berlebih itu aku kurang cocok ya. Kemudian juga tadi ada yang nanya ikan cuek itu aman nggak ya? Aman-aman aja. Yang penting perhatikan cara mengolahnya ya. Cara mengolahnya jangan pakai santan, cabai, minyak berlebih, dan jangan terlalu asin-asin. Itu aman-aman aja sih menurut aku, nggak ada masalah. Karena aku juga pada saat itu konsumsi, terutama ikan air tawar kayak ikan gurame, ikan nila, itu aman-aman aja sih, nggak apa-apa, bisa dipepes ataupun bisa dipanggang, itu enak loh ya. Dan itu membuat aku nafsu makannya meningkat kalau misalnya olahan-olahan itu kayak dipanggang, kasih kemangi, kasih bumbu-bumbu yang aman kayak misalnya jahe, kunyit, itu bagus loh. Dan itu rempah-rempah itu juga bagus untuk lambung, bagus untuk pencernaan kita. Jadi kalian boleh contoh di rumah, karena untuk resep-resep masakan itu sudah banyak banget yang aku share ya. Dan aku berharap semoga itu bisa membuat kalian untuk rajin masak, agar kalian juga cepat sembuhnya ya. Jadi kita tuh nggak boleh mageran, tetap semangat ya, agar kita cepat sembuh dan cepat terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis.
Oke ya teman-teman, cukup sekian pembahasan tentang Yakult dan juga tentang makanan. Selain itu juga pembahasan GERD. Semoga bermanfaat ya dan juga bisa memotivasi kalian semua. Cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Aqua Diva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!